Ada pertanyaan-pertanyaan seputar urusan al-jima'. Bagaimanakah hukum seorang istri yang ia mengulum adzakar, rudal, atau batangnya sang suami? Apakah sang istri wajib mandi besar? Apakah suami juga wajib mandi besar? Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya seorang suami yang menjulurkan lidahnya pada lubangnya al-farji? Apakah sang suami wajib mandi besar? Dan bagaimana hukumnya istri? Apakah ia juga wajib mandi besar? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka jawabannya kita akan mengkaji melalui kitab Safinatun Najat, berikut juga syarahnya yaitu kitab Kashifatus Saja. Mari kita simak kajiannya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Kita sedang mengkaji Al-Fiqhal Islami atau fikih keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar, sitatun, ada 6 perkara. Al-awwal, yang pertama, ilajul hasyafati, adalah memasukkan hasyafah. Hasyafah itu adalah kepalanya adzakar fil farji, ke dalam farji. Wathani, sedangkan yang kedua, khurujul mani, adalah keluarnya mani. Wathalitsu, dan yang ketiga, al-haidu, adalah keluarnya darah haid. Warabi'u, sedangkan yang keempat, an-nifasu, adalah keluar darah nifas. Wal khamisu, dan yang kelima, al-wiladatu, adalah melahirkan. Wasadisu, dan yang keenam, al-mautu, adalah mati atau kematian. Jadi tema awal kita perlu dipahami dan dihafal dengan baik. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar itu ada 6. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah atau kepalanya adzakar, dimasukkan ke dalam farji. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Yang keenam adalah meninggal dunia atau mati. Kemudian bagaimana dengan memasukkan adzakar ke dalam mulutnya istri, baik yang dimasuki maupun yang memasukkan? Kita akan mengkaji melalui syarah dari kitab ini. Ahaduha, adapun salah satu hal yang mewajibkan mandi besar, ilajul hasyafati, adalah memasukkan hasyafah. Di sini ada salah ketik ya, ilajul hasyafah, bukan masfah. Adalah memasukkan hasyafah, kepalanya adzakar, aidukhuluha kulluha, yakni masuk ke semuanya. Semua kepala adzakar itu masuk ke dalam farji. Wa intolat, meskipun hasyafahnya itu panjang. Wala'tibara bi ghairiha, kalau selain hasyafah, la'tibara, tidak dianggap. Ma'awujudiha, padahal hasyafahnya ada, tapi yang dimasukkan bukan hasyafahnya, malah telinganya yang dimasukkan ke dalam farji istrinya. Yang seperti ini tidak mewajibkan mandi besar. Contoh, misalnya jempol kaki dimasukkan ke dalam farji atau tangan dimasukkan ke dalam farji. Padahal suami itu punya hasyafah, kepala zakarnya ada, ternyata malah jempol yang dimasukkan. Yang seperti ini tidak mewajibkan mandi besar. Baik suami selaku yang memasukkan atau istrinya yang dimasuki. Loh kok bisa? Ya karena yang dimasukkan itu bukan hasyafah, bukan kepalanya zakar, tapi jempol kaki. Au qadruha, atau kadarnya hasyafah, perkiraan hasyafah. Maksudnya bagaimana? Kira-kira hasyafah kepala zakar itu berapa senti? Wes, katakanlah misalnya 3 cm. Min faqidiha, dari orang yang kehilangan hasyafah, kepala zakarnya hilang atau terputus atau macam-macam, sehingga di zakar itu tidak ada kepalanya. Yang seperti ini cukup dikira-kirakan. Kalau panjangnya hasyafah itu sepanjang 3 cm, meskipun zakar yang masuk ke dalam farji itu tidak punya kepala, tidak punya hasyafah, tapi kalau sudah tenggelam sepanjang 3 cm, maka yang memasukkan batangnya adzakar yang tidak berkepala tadi,
baik yang memasukkan maupun yang dimasuki harus mandi besar. Karena memang orang ini tidak punya hasyafah, tidak punya kepala dzakar. Walau bila qasdin, meskipun masuknya tanpa sengaja. Tanpa sengaja misalnya dalam kondisi tidur atau dalam kondisi sedang telanjang antara suami dengan istrinya, ternyata hasyafah kepala dzakar ini masuk ke dalam farji istrinya. Atau ketika sang suami memeluk istrinya malah masuk ke dalam, tetap harus mandi besar. Walau halatan naumi, meskipun hal itu terjadi dalam kondisi tidur. Fil farji, masuknya ke dalam farji, bukan ke dalam mulut, bukan ke telinga. Kalau masuk ke dalam farji berarti ya masuk ke vagina, atau masuk ke penis, atau masuk ke dubur. Kalau masuk pada tempat-tempat ini wajib mandi besar, baik yang memasukkan maupun dimasuki. Loh, kok gitu? Kita lanjutkan. Fi ayyi farjin kana, yakni ke dalam farji manapun. Sawa'un kana kubulam ro'atin, baik hal itu dimasukkan pada alat reproduksi istri, alat reproduksi perempuan misfe, au bahimatin, atau dimasukkan ke miliknya binatang, au duburahuma, atau dimasukkan ke dubur istri atau duburnya binatang, ini tetap mewajibkan mandi besar. Au dubura rajulin saghirin, atau dimasukkan ke dalam duburnya anak lelaki kecil, au kabirin, atau dimasukkan ke duburnya lelaki yang dewasa, yang besar. Dimasukkan ke dubur itu dimasukkan ke lubang belakang, tetap mewajibkan mandi besar. Baik yang dimasuki maupun yang memasukkan. Hayyin, baik hidup, au mayyitin, atau mati, bangkai. Au dubura nafsihi, atau dimasukkan ke tuburnya sendiri. Karena zakarnya itu panjang sekali, akhirnya ditusukkan ke dalam tuburnya sendiri, ya wajib mandi besar. Au zakaron akhara, atau zakar itu dimasukkan ke zakar yang lain. Jadi ada zakar kecil sekali dimasukkan ke lubang zakarnya lelaki yang besar. Ini juga mewajibkan mandi besar, baik yang memasukkan maupun yang dimasuki. Faham ya? Kemudian wayajibu aidon, dan juga berhukum wajib al-ghuslu mandi besar alal mar'ati terhadap perempuan bi ayyi zakarin dengan zakar manapun dakhala yang telah masuk fi farjiha ke dalam farjinya, ke dalam misfenya, hatta zakaril bahimati, hingga meskipun itu adalah penisnya binatang, wal mayyiti, penisnya mayit, wasabi, dan penisnya anak kecil, masuk ke dalam farjinya, maka perempuan ini wajib mandi besar. Paham ya? Semoga bermanfaat. Mohon tetap berpikiran positif. Wallahu a'lam bissawab.